Tidak terasa udah hampir 1 minggu Agi libur kerja. Sekarang luka lebamnya udah sembuh. Pagi ini Agil berniat untuk berangkat kerja. Ia tidak lupa menghubungi dulu Bu Priska, atasannya. "Selamat pagi, Bu," sapa Agil dengan penuh semangat. "Pagi juga, Gil. Gimana, udah sembuh, Gil?" Sahut Priska. Ia tengah siap-siap mau berangkat bekerja. "Alhamdulillah, Bu. Hari ini juga saya mau berangkat kerja," jawab Agil merapikan seragam supirnya. "Syukur deh kalau gitu. Ya udah, langsung berangkat kerja aja ya." Priska menutup teleponnya dan langsung berangkat ke hotel tempat ia bekerja. Agil dengan langkah pastinya segera bergegas menuju hotel dengan naik kendaraan umum. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya hari ini. Amin. Gumam Agil menghadapi hari ini sebagai seorang supir hotel. Setibanya di hotel, Agil langsung bertemu dengan Priska. Ia memperkenalkan kepada Agil supir senior yang udah lama bekerja di hotel tersebut. Namanya Pak Arif. Orangnya ramah dan baik. Di usia senja saat ini, Pak Arif masih bekerja dengan penuh semangat dan gigih. Ia bekerja di hotel udah hampir 20 tahunan. "Pak Arif, ini supir baru yang gantiin sampean waktu sakit. Namanya Agil," tutur Priska meminta Agil untuk bersalaman. "Oh alah, masih muda ya, Bu. Selamat ya, panjenengan kerja di sini tuh harus rajin dan ulet, terutama harus jujur," sahut Pak Arif dengan tutur kata yang ramah dan bersahaja. "Iya Pak De," dengan senang hati, timpal Agil membungkukkan badannya sebagai rasa hormat kepada senior. "Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Tolong arahin Agil biar tahu kerjaan dailynya seperti apa," celetuk Priska. Ia langsung menuju ruangannya. Agil dan Pak Arif ngobrol panjang lebar sambil mencuci mobil. Pak Arif ngobrolin tentang pengalamannya selama 20 tahun menjadi supir di hotel tersebut. "Salut saya Pak De." Agil menggelengkan kepala saking kagumnya dengan pengabdian Pak Arif kepada hotel. "Pahit manis sudah saya rasakan, Gil. 2 tahun lagi mungkin saya akan pensiun. Saya harap kamu bisa gantiin saya di sini dengan baik," papar Pak Arif sambil mengelap keringat yang bercucuran di wajahnya akibat kecapean mencuci mobil bareng Agil. "Amin, semoga aja Pak De. Agil kepake kerjanya di sini. Sudah biarin aja Pak De, biar Agil yang nyuci mobilnya," ucap Agil yang merasa kasihan dengan Pak Arif. Namun meskipun Pak Arif usianya udah setengah abad, tapi semangat bekerjanya masih jos. Apalagi pandangan matanya masih tajam dan pendengarannya masih bagus. Sementara itu di kosan, Jonro sedang menikmati hari liburnya. Ia bermalas-malasan di atas kasur sambil main game. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. "Siapa?" Jonro merasa keganggu ada orang yang mengetuk pintu kos. "Ini Tante John," sahut Tante Meli dari balik pintu kosnya. "Oh, kirain siapa Tan, sebentar." Agil melangkah kaki lalu membukakan pintu kosnya. "Ada apa Tante?"
Jonro berhadapan langsung dengan Tante Meli. Gini John, saya mau nanyain uang kos bulanan yang kamu nunggak itu. Soalnya saya lagi perlu nih, ucap Tante Meli. Oh alah, ya tante, mau ditransfer atau cash? Sahut Jonro. Ia berniat mau membayarnya, soalnya habis gajian. Cash aja John, timpal Tante Meli. Paling saya ngambil dulu ke ATM kan. Ya nggak apa-apa John, maaf ya saya nagih kamu, soalnya lagi kosong banget. Tutur Tante Meli. Ia sudah tidak dikasih jatah uang bulanan oleh Om Suryo. Oke tante, nanti saya ke bawah ngasih uangnya. Jonro kemudian bergegas ke ATM terdekat untuk mengambil uang. Ditunggu ya Gil, Tante Meli langsung turun ke bawah. Tumben-tumbenan Tante Meli mukanya kusut gitu ya. Pasti ada yang gak beres dengan rumah tangganya. Gumam Jonro. Ia langsung berangkat ke ATM terdekat. Setelah ngambil uang di ATM, Jonro mampir dulu di warung sembako untuk membeli stok beras dan kebutuhan pokok lainnya. Ia merasa boros semenjak Agil ikut nebeng tidur di kosnya. Biasanya pengeluaran bulanan habis 400 ribuan. Sekarang Jonro harus merogoh kocek sampai 600 ribuan buat kebutuhan pokok sehari-hari. Duh, sekarang mah gak bisa nyimpen lagi. Habis terkuras semuanya. Kutus Jonro sehabis belanja di warung. Motornya dipenuhi barang belanjaan. Setelah nyampe kosan, Jonro langsung menemui Tante Meli. Tante, ini saya Jonro. Jonro mengetuk pintu dengan sedikit berteriak, takut di dalam Tante Meli tidak mendengarnya. Ya sebentar Gil, sahut Tante Meli. Ia buru-buru menemui Jonro sambil menyusui anaknya. Maaf ya Tante, saya mengganggu. Ini uang kosnya yang nunggak. Jonro ngasih uang 500 ribu buat bayar kos bulan kemarin. Ia nunggak 1 bulan. Oh iya, makasih ya John. Tante Meli langsung masuk lagi ke dalam berniat untuk menidurkan anaknya. Capeknya sebulan, duitnya habis dalam sekejap. Cicit Jonro sambil membawa barang belanjaan ke atas kamar kosnya. Setelah berada di dalam kos, Jonro punya pikiran jelek untuk mengintip Tante Meli yang sedang menidurkan anak di kamarnya. Seketika connect pas tadi melihat Tante Meli tengah menyusui anaknya, dan gunung kembarnya terlihat jelas oleh Jonro. Emang Tante Meli ini menggoda iman banget. Udah putih, gemoy lagi. Gumam Jonro menatap langit-langit kamarnya sambil membayangkan tubuh Tante Meli. Kasur pun segera dilipat. Jonro membuka penutup lubang kayu yang terhubung langsung ke kamar Tante Meli. Pas matanya mulai mengintip dari celah lubang kayu tersebut, Jonro melihat pemandangan yang super indah dari Tante Meli. Ya ampun, gemoy banget. Seketika Jonro langsung mengelus dada sambil menelan air liurnya. Untuk memuaskan sesuatu keinginannya, Jonro menggunakan lotion sambil mengintip bodi Tante Meli dari atas.
Tidak nyampe 2 menit acara John Ru pun udah kelar. Udah keluar duluan. Ia cuma butuh untuk memandangi tubuh Tante Meli aja untuk membereskan masalahnya. John Ru sempat kepikiran untuk berbuat nekat, yaitu memperkosa Tante Meli. Namun ia mengurungkan niatnya karena bagaimanapun perbuatan yang ia lakukan bakal merugikan dirinya sendiri. Cukuplah, segini juga udah cukup. Sementara itu Agil disuruh nganter tamu hotel yang tidak lain keponakan Pak Agung, general manager tempat Agil bekerja saat ini. Namanya Mbak Sherly. Ia baru selesai kuliah dan liburan di Jakarta. Agil, pokoknya selama Mbak Sherly berada di Jakarta, sepenuhnya kamu yang nemenin dia kalau mau jalan-jalan ya. Sahut Priska memberi perintah kepada Agil. Baik Bu. Agil murung, pasalnya ia tidak tahu jalanan atau tempat wisata di Jakarta. Dan ingat satu hal lagi, kamu harus menghafal tempat belanja, kuliner, wisata, hiburan yang ada di Jakarta. Takutnya Mbak Sherly pengen jalan-jalan. Kamu harus profesional ya Gil. Papar Priska memberi tanggung jawab penuh terhadap Agil. Tapi Bu, udah jalanin aja, jangan komplain. Nanti juga kamu bakalan terbiasa. Makanya pulang kerja tuh kamu harus banyak browsing di internet, biar nambah wawasan tentang jalanan di Jakarta yang lainnya. Ujar Priska menyanggah omongan Agil. Kemudian Priska mengajak Agil untuk makan siang di kantin hotel karena udah jam istirahat.